Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 26 Januari 2026 dengan judul Saatnya Tercerai Berai bagian pertama. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-32, demikian firman Tuhan, lihat saatnya datang, bahkan sudah datang, bahkan kamu dicerai-beraikan. Mari kita ikuti penjelasannya. Joshua Leeds menggunakan kata-kata yang penuh makna Alkitabiah ketika ia menulis 2 hari setelah kekecewaan di bulan Oktober bahwa hari ini gelap, domba-domba tercerai-berai, dan Tuhan belum datang. Kehampaan rohani yang mendalam selalu mengarah pada kekecewaan dan tercerai-berainya orang percaya. Begitu pula dengan penganut pekabaran Miller akan kedatangan Yesus pada akhir tahun 1844 dan awal tahun 1845. Singkatnya, mereka mengalami disorientasi dan kebingungan saat mereka berusaha menemukan makna dalam pengalaman pahit mereka. Harapan yang tinggi telah menuntun mereka pada keputusasaan yang dalam. Mustahil untuk mendapatkan gambaran yang sepenuhnya tentang kekecewaan para penganut pekabaran Miller, tetapi kemungkinan sebagian besar dari mereka meninggalkan iman Advent mereka dan kembali ke gereja mereka sebelumnya, atau hanyut ke dalam ketidakpercayaan sekuler. Kita dapat melihat mereka yang tetap berharap pada kedatangan Kristus yang segera sebagai salah satu dari 3 kelompok yang terbentuk. Pertanyaan besar yang dihadapi mereka semua adalah, apakah sesungguhnya jika ada yang telah terjadi pada tanggal 22 Oktober di akhir 2300 hari nubuatan, Daniel 8 ayat yang ke-14? Kelompok pertama yang muncul setelah kekecewaan yang dapat diidentifikasi adalah para penganut paham spiritualisme. Kelompok Advent ini mengklaim bahwa gerakan itu benar, baik dalam hal tanggal maupun peristiwa, yaitu Kristus datang pada 22 Oktober. Namun kedatangannya adalah secara rohani masuk ke dalam hati mereka, bukan kedatangannya kembali secara visual di awan-awan langit. Dengan penafsiran itu mereka mengambil langkah besar menjauh dari pemahaman Miller tentang Alkitab. Mereka mulai mengartikan maknanya secara rohani, bahkan menyangkut hal-hal yang jelas-jelas berbicara tentang peristiwa-peristiwa harfiah. Dan dengan itu mereka membuka diri terhadap segala macam tipu daya spiritualisme. Fanatisme mudah muncul di antara para penganut spiritualisme ini. Beberapa menyatakan bahwa karena mereka berada dalam kerajaan, mereka tentu saja tidak berdosa dan bebas dari dosa. Di antara kelompok itu, ada yang mengambil suami dan istri yang rohani, yang justru memberi hasil yang sangat tidak rohani. Yang lain berpendapat bahwa mereka berada di milenium ke-7, maka bekerja adalah salah. Dan yang lain lagi mengikuti perintah Alkitab bahwa anggota kerajaan akan menjadi seperti anak kecil, membuang garpu dan pisau, makan dan tangan mereka, dan merangkap dengan tangan dan lutut mereka. Tidak perlu dikatakan lagi bagaimana ledakan antusiasme karismatik melanda jajaran mereka. Ada pelajaran penting bagi kita di sini. Kita perlu berhati-hati dan harus cerdas dalam membaca firman Tuhan. Menyingkirkan makna kitab suci yang sebenarnya berarti membuka diri terhadap bencana rohani. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.